Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan tentang mutasi. Mutasi dari asal katanya, mutasi itu artinya perubahan. Namun perubahan yang dimaksud dalam arti mutasi ini adalah perubahan yang terjadi dalam materi genetik. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya pada bahasan tentang genetika, bahwa materi genetik yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup itu bisa jadi ada RNA, kemudian ada DNA, dan juga ada kromosom. Mutasi bisa terjadi di ketiga materi genetik tersebut. Tadi kita ketahui bahwa mutasi itu adalah perubahan. Nah, yang namanya perubahan pasti selalu ada sebab yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Kemudian untuk setiap perubahan pasti ada akibat yang ditimbulkan. Untuk mutasi atau perubahan yang terjadi pada materi genetik itu penyebabnya dinamakan dengan mutagen. Sedangkan akibatnya atau makhluk hidup yang mengalami mutasi itu dinamakan dengan mutan. Untuk mutagen itu ada 3 jenis. Yang pertama ada mutagen fisika, kemudian ada mutagen biologi, dan ada mutagen kimia. Apa bedanya Pak? Ya berarti kalau mutagen fisika yang menyebabkan terjadinya mutasi itu adalah peristiwa fisika atau objek-objek fisika, misalkan sinar ultraviolet, kemudian sinar alfa, beta, gamma, dan segala macam. Itu merupakan mutagen fisika. Kemudian mutagen kimia adalah zat kimiawi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Salah satu contohnya adalah kolkisin. Kolkisin ini adalah suatu zat kimia yang biasanya diberikan pada semangka. Tujuannya untuk membuat semangka itu berubah menjadi mutan. Mungkin Anda pernah makan semangka tanpa biji gitu ya. Itu adalah salah satu semangka yang termasuk semangka yang mengalami mutasi, atau kita menyebutnya semangka mutan ya, seperti itu mungkin. Kemudian yang berikutnya ada mutagen biologi. Mutagen ini biasanya yang merupakan objek-objek biologis seperti virus dan bakteri. Apanya yang menyebabkan mutasi? Ingat bahwa di dalam tubuh virus dan di dalam tubuh bakteri itu terdapat materi genetik, di mana materi genetik itu kan virus dan bakteri kan bisa masuk ke tubuh kita ya. Nah, sehingga bisa menginfeksi sel-sel. Kemudian ada beberapa momen ketika virus itu kan mengalami reproduksi, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Itu DNA-nya bisa keluar dan bisa bergabung dengan DNA makhluk hidup lainnya, sehingga DNA yang lepas dan bergabung dengan DNA makhluk hidup tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya mutasi atau perubahan pada materi genetik si makhluk hidup yang ditumpangi atau menjadi inang si virus tersebut. Begitupun sama halnya dengan bakteri ya, bakteri yang lisis atau hancur atau pecah itu dapat mengeluarkan materi genetiknya ke lingkungan sekitar. Bisa jadi materi genetik tersebut masuk dan bergabung dengan materi genetik makhluk hidup yang ditumpanginya. Mutan adalah makhluk hidup yang mengalami mutasi. Anda mungkin pernah melihat film seperti X-Men, kemudian film-film fiksi ilmiah yang lainnya, yang di sana disebutkan bahwa terjadi perubahan pada suatu makhluk hidup. Ada yang jadi pahlawan super, kemudian ada yang jadi yang justru yang berdampak negatif, misalkan kayak Lizard di film Spider-Man, yaitu salah satu contoh perubahan pada materi genetik seseorang yang buruk mungkin ya. Jadi mutasi itu tidak bisa kita sebut juga sebagai sesuatu yang buruk, juga tidak selamanya baik. Berbicara tentang mutasi, karena ini adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik suatu makhluk hidup, artinya ini abstrak atau tidak dapat kita lihat ya. Misalkan kromosomnya berubah atau gennya berubah atau DNA-nya berubah, tentu kita tidak dapat melihat. Nah, tetapi harus kita ketahui bahwa dalam hereditas suatu genotip itu akan mengkode fenotip tertentu. Artinya apabila gennya A, maka penampakan wujud atau fisiknya juga akan A. Sehingga dampak dari mutasi yang terjadi pada materi genetik itu sebenarnya dapat terlihat dari kenampakan fisik makhluk hidup tersebut, atau dari sikapnya, dari sifatnya, atau dari beberapa zat biologis yang dikeluarkan oleh tubuhnya. Setelah kita membahas sebabnya, kemudian akibatnya, maka sekarang kita lanjut masuk ke jenis-jenis mutasi. Berdasarkan tempatnya, mutasi itu dibagi 2. Ada yang terjadi pada sel-sel somatik dan juga ada yang terjadi pada sel-sel gamet atau sel germinal. Apa bedanya mutasi yang terjadi pada sel somatik dan sel germinal? Oke, kita ambil contoh misalkan tangan saya
ini mengalami mutasi, misalkan sel-sel kulitnya di tangan ini mengalami mutasi, misalnya mutagennya berupa sinar ultraviolet, berarti mutasinya menyebabkan kanker kulit misalkan ya, karsinoma seperti itu. Nah, mutasi yang terjadi pada sel kulit ini hanya akan terjadi pada saya, sedangkan nanti keturunan saya atau anak saya itu tidak akan mengalami kanker kulit yang sama atau mewarisi sel kanker kulit dari saya, tidak seperti itu. Artinya mutasi somatik ini hanya terjadi pada sel-sel tubuh si individu, tidak dapat diturunkan ke anakannya. Sedangkan mutasi germinal atau mutasi gamet itu artinya terjadi pada sel-sel gamet. Apa itu sel gamet? Sel gamet adalah sel sperma dan sel telur, itu kalau di manusia. Jadi kita ambil contoh, misalkan saya pada spermanya itu mengalami mutasi, maka apabila sperma tersebut bertemu dengan sel telur dan terjadi pembuahan, maka anaknya itu akan mewarisi mutasi yang terjadi pada sperma tersebut. Artinya mutasi gamet atau mutasi germinal itu diturunkan kepada anakannya. Jadi bedanya mutasi somatik dan mutasi germinal berdasarkan tempat. Kalau mutasi somatik itu ada pada sel tubuh, sedangkan kalau mutasi gamet itu ada pada sel gamet. Nah, mutasi gamet ini diturunkan kepada anakannya, sedangkan mutasi somatik itu tidak diturunkan kepada anakannya. Jenis mutasi berikutnya berdasarkan sumber mutasinya. Tadi kita bahas bahwa mutasi itu disebabkan oleh mutagen gitu ya, atau suatu sebab yang menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, berdasarkan sumbernya atau berdasarkan mutagennya itu ada yang namanya mutasi alami dan juga mutasi buatan. Apa bedanya? Ya, kalau alami berarti berdasarkan peristiwa alamiah yang terjadi, sedangkan kalau mutasi buatan itu disengaja gitu ya. Contohnya kita ambil yang tadi mutasi somatik yang menyebabkan sel kanker, itu kan disebabkan oleh sinar UV ya atau ultraviolet, berarti itu merupakan mutasi alami. Sedangkan mutasi buatan itu contohnya yang tadi ya, yang semangka tanpa biji. Itu kan direndam oleh zat kimiawi yang dinamakan kolkisin, berarti itu kan dibuat ya atau disengaja. Itu yang dinamakan dengan mutasi buatan. Jadi berdasarkan sumbernya mutasi itu dibagi menjadi dua, ada mutasi alami dan mutasi buatan. Berikutnya berdasarkan tingkatnya, berdasarkan tingkatannya mutasi itu dibedakan menjadi dua. Ada mutasi titik atau point mutation dan juga ada gross mutation atau mutasi kromosom. Ya, secara sederhananya bisa kita bedakan. Kalau mutasi titik itu terjadi pada DNA atau RNA, sedangkan kalau mutasi kromosom itu terjadinya pada kromosom. Apa bedanya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari mutasi titik atau point mutation yang terjadi pada DNA atau RNA suatu makhluk hidup. Mutasi titik atau mutasi DNA atau RNA berarti terjadi perubahan pada urutan basa nitrogen yang terdapat pada suatu DNA atau RNA. Ingat bahwa di dalam DNA dan RNA itu kan ada yang namanya basa nitrogen ya. Kalau pada DNA itu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA itu ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, urutan atau susunan basa nitrogen pada suatu DNA itu kan khusus ya, memiliki karakter yang tersendiri gitu. Nah, apabila terjadi perubahan pada susunan basa nitrogen tersebut, maka dikatakan bahwa DNA atau RNA tersebut mengalami mutasi. Ada 3 jenis mutasi yang terjadi pada DNA atau RNA. Yang pertama itu ada substitusi atau pergantian basa nitrogen. Yang kedua itu ada insersi atau penyisipan atau adisi atau pemasukan ya atau penempelan basa nitrogen pada untaian DNA atau RNA. Yang terakhir itu ada delesi, penghapusan atau penghilangan salah satu atau beberapa basa nitrogen pada suatu untai DNA atau RNA. Jadi mutasi titik atau point mutation yang terjadi pada DNA dan RNA itu ada 3 jenis. Yang pertama ada substitusi, pergantian basa nitrogen, kemudian ada insersi, penyisipan basa nitrogen, dan yang ketiga ada delesi, penghapusan atau penghilangan basa nitrogen. Jenis mutasi berdasarkan tingkat yang berikutnya adalah mutasi kromosom. Berarti mutasi ini terjadi pada kromosom. Kita ingat kembali bahwa di dalam kromosom itu kan ada DNA, atau dalam arti lain bahwa kromosom itu adalah pilinan atau DNA yang memadat. Artinya DNA itu lebih kecil daripada kromosom. Kenapa demikian? Karena kromosom itu mengandung DNA.
Berarti kalau begitu, mutasi yang terjadi pada kromosom dampaknya akan lebih besar daripada mutasi yang terjadi pada DNA. Atau bisa kita simpulkan mutasi kromosom itu akan lebih menimbulkan efek yang lebih terlihat daripada mutasi titik. Untuk mutasi kromosom kita bedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada yang kromosomnya berubah. Ingat bahwa struktur kromosom itu kan di tengahnya kan ada sentromer ya. Kemudian di kedua ujungnya itu ada yang dinamakan dengan lengan atau kromatid ya. Nah, apabila terjadi perubahan struktur, maka ya berarti ada kemungkinan salah satu lengannya putus atau salah satu bagian dari lengannya itu hilang atau berganti ya, seperti itu. Itu yang dinamakan perubahan struktur. Nah, lalu yang kedua ada yang dinamakan dengan mutasi kromosom yang disebut dengan perubahan jumlah. Jumlah itu artinya berarti bertambah ya atau berkurang, bisa jadi seperti itu. Contoh misalkan di dalam tubuh saya ini kan ada 23 kromosom. Nah, berarti kalau perubahan jumlah yang 23 itu bisa jadi 24 atau bisa jadi 46 atau misalkan jadi 69 misalkan seperti itu, atau justru bahkan menghilang. Misalkan yang dari tadinya 23 pasang malah jadi 22 pasang. Itu yang dinamakan dengan perubahan jumlah. Oke, kita bahas yang pertama yaitu adalah perubahan struktur. Untuk perubahan struktur ini ada delesi, kemudian ada duplikasi, kemudian ada translokasi, kemudian ada inversi, dan juga ada katenasi. Kita mulai dari delesi. Delesi itu artinya penghilangan salah satu bagian kromosom. Jadi kalau kita punya struktur kromosom A, B, C, D, E, F, G, H, maka apabila terjadi delesi, maka salah satu bagian dari kromosom tersebut akan menghilang. Nah, kemudian berikutnya ada duplikasi. Duplikasi artinya penggandaan ya. Apabila kita punya urutan kromosom A, B, C, D, E, F, G, H, dan terjadi penggandaan misalkan di bagian B dan C, maka akan terbentuk kromosom yang baru. Berarti susunannya A, B, C, B, C, D, E, F, G, H, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan duplikasi. Kemudian berikutnya ada translokasi. Translokasi artinya berpindah ya, berarti lokasinya berpindah. Apabila misalkan salah satu kromosom, salah satu bagiannya misalkan AB ada di lengan yang kiri, kemudian sekarang pindah ke lengan yang kanan. Nah, misalkan seperti itu yang dinamakan dengan translokasi. Berikutnya ada inversi. Inversi itu kebalikannya ya. Misalkan seperti ini. Ada kromosom susunannya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian apabila dia mengalami inversi, maka akan berubah susunannya. Yang BCD-nya itu misalkan ya, yang BCD-nya lepas, kemudian menempel lagi, tapi urutannya jadi DCB. Jadi gimana? Jadi A, D, C, B, E, F, G, H gitu ya. Dia yang dinamakan dengan inversi. Kemudian ada katenasi. Katenasi itu adalah perubahan kromosom, di mana si kromosomnya itu ketika dia membentuk kromatid gitu ya, malah membentuk kayak lingkaran seperti itu. Itu yang dinamakan dengan katenasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan struktur yang terjadi pada kromosom itu ada delesi, duplikasi, kemudian ada translokasi, ada inversi, dan juga katenasi. Mutasi kromosom berikutnya adalah perubahan jumlah pada kromosom tersebut. Ini dibagi dua ya. Ada euploid, kemudian ada aneuploid. Apa bedanya? Kalau euploid itu semua kromosom yang terdapat pada suatu individu itu berubah jumlahnya ya. Sedangkan kalau aneuploid hanya pada salah satu kromosom saja. Contohnya begini, saya kan memiliki 23 pasang kromosom, artinya ada 23 plus 23 kromosom gitu ya. Nah, apabila satu set kromosomnya bertambah, maka ada 23 plus 23 plus 23, berarti total sekarang ada 69 kromosom. Nah, individu yang memiliki 3 set kromosom itu dinamakan dengan individu triploid. Berarti kalau 2 set ya diploid, kalau 4 set ya tetraploid, kalau 5 ya pentaploid gitu ya, sesuai dengan urutan nama latinnya seperti itu. Jadi ingat bahwa mutasi kromosom untuk perubahan jumlah apabila terjadi perubahannya pada seluruh genom itu dinamakan dengan euploid. Nah, yang terakhir berikutnya adalah aneuploid. Aneuploid adalah perubahan jumlah kromosom yang terjadi hanya pada salah satu kromosomnya saja. Misalkan, saya kan kromosomnya 23, misalkan nomor 23-nya yang harusnya itu ada 2, sekarang jadi 3. Nah, itu yang dinamakan dengan aneuploid. Misalkan kromosom nomor 11-nya yang harusnya ada 2,
malah jadi 3 misalkan. Itulah yang dinamakan dengan aneuploid. Ini banyak ya contoh-contohnya. Misalkan saya ambil contoh sindrom Klinefelter ya. Sindrom Klinefelter ini terjadi ketika kromosom kelamin yang harusnya misalkan laki-laki itu kan XY ya, 22AA plus XY. Nah, bertambah satu kromosom X. Jadi ada trisomi ya, trisomi. Jadi kalau nambah 1, 2 tambah 1 itu namanya trisomi. Kalau 2 kurangi 1 berarti itunya monosomi. Kemudian kalau kosong hilang, misalkan yang harusnya 23 malah jadi hanya ada 22 kromosom, berarti kromosom nomor 23-nya hilang, itu dinamakan nulisomi. Nah, kemudian kalau 4 berarti tetrasomi, dan seterusnya sesuai urutan nama Latin, urutan angka ya, urutan Latin. Nah, kembali pada sindrom Klinefelter ya. Jadi ada penambahan kromosom X pada kromosom kelaminnya. Yang demikian itu dapat menyebabkan nanti kenampakannya salah satu individu yang mengalami sindrom Klinefelter itu payudaranya tumbuh, tetapi dia tidak memiliki testis gitu, atau testisnya tidak berkembang. Ya otomatis dia mandul kalau seperti itu sindrom Klinefelter. Kemudian berikutnya ada sindrom Turner ya, atau sindrom yang disebabkan akibat adanya monosomi pada kromosom nomor 23 pada wanita yang harusnya 22AA plus XX itu malah jadi 22A plus X. Jadi kromosom kelaminnya hanya 1 ya, X saja. Nah, yang seperti itu dinamakan sindrom Turner. Wanita dengan kromosom yang X-nya cuma 1, itu dia mengalami steril ya. Jadi dia tidak punya ovum, kemudian ya tidak tumbuh, ciri-ciri wanitanya tidak tumbuh. Itu sindrom Turner. Berikutnya ada sindrom Jacob, sindrom yang disebabkan akibat adanya trisomi pada kromosom nomor 23. Kalau tadi yang nambah itu kan X-nya jadi XXY, sekarang jadi XYY. Nah, ini yang dinamakan sindrom Jacob. Sindrom Jacob ya. Sindrom ini biasanya mungkin ya arahnya ke laki-laki mungkin ya yang psikopat gitu ya, atau dia menyukai kekerasan, biasanya suka nunjuk-nunjuk mata gitu ya, suka dicolok lah gitu kayak gitu. Biasanya pernah ada suatu penelitian di suatu negara yang menyebutkan bahwa hampir berapa persen gitu orang yang melakukan kejahatan atau pembunuhan atau yang masuk penjara itu mereka memiliki kelainan pada kromosom nomor 23-nya atau trisomi di kromosom nomor 23, yaitu sindrom Jacob. Nah, berikutnya itu ada trisomi di kromosom nomor 21. Ini disebut juga dengan sindrom Down. Sindrom Down ini biasanya dapat kita lihat dari matanya yang sipit gitu ya, kecil, kemudian kepalanya agak besar, kemudian pada beberapa kasus tidak ditemukan garis tangan ya pada telapak tangannya. Itu sindrom Down ya. Kemudian ada trisomi di kromosom nomor 18, itu dinamakan sindrom Edward. Kemudian ada trisomi di kromosom nomor 13, 14, atau 15, itu dinamakan juga sindrom Patau. Dan ada banyak jenis trisomi yang lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau perubahan jumlah kromosom atau aneuploid, itu hanya terjadi pada salah satu kromosomnya saja. Sedangkan kalau euploid itu terjadi pada satu keseluruhan genom atau pada satu set kromosom tersebut. Jadi jenis-jenis mutasi itu berdasarkan tempatnya, ada mutasi somatik dan mutasi germinal. Berdasarkan sumbernya ada mutasi buatan dan mutasi alami. Berdasarkan tingkatannya ada mutasi titik dan juga ada mutasi kromosom. Untuk mutasi titik itu ada 3, ada substitusi, ada insersi, dan juga ada delesi. Kemudian mutasi kromosom itu terbagi menjadi 2, ada perubahan struktur dan ada perubahan jumlah. Untuk perubahan struktur itu ada delesi, duplikasi, kemudian ada translokasi, ada inversi, dan juga ada katenasi. Kemudian untuk perubahan jumlah itu terbagi 2, ada yang euploid dan aneuploid. Kalau euploid itu terjadi pada keseluruhan genom pada satu set kromosom, sedangkan kalau aneuploid itu terjadi pada salah satu kromosomnya saja. Itu materi tentang mutasi. Semoga ini baik dan bermanfaat buat Anda. Apabila ada salah yang saya sampaikan, silahkan Anda koreksi di kolom komentar. Baiknya dari Tuhan, salahnya murni dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.